Jadi kita nggak makan lemak juga, makan nasi aja, makan ubi aja, makan jagung aja, kita bisa bentuk kolesterol. Buat apa sih kolesterol? Kolesterol kan buat hormon. Nah, yang ditakutkan orang kolesterol tinggi nanti bisa numpuk. Padahal, jadi kalau kita makan daging, makan ikan, makan yang berlemak-lemak, itu nggak bikin sumbatan. Kita akan bicarakan tentang kolesterol. Karena banyak orang yang takut kalau dia kolesterol tinggi, dia anggap kolesterol itu produk dari minyak atau lemak yang di dalam pembuluh darah nggak bisa nyatu dengan pembuluh darah, nggak bisa nyatu dengan air. Jadi ngebayangin kalau misalnya kita ada banyak minyak di selang yang nyangkut di dalam selang atau di dalam saluran air. Jadi lama-lama numpuk bikin sumbatan, bikin hipertensi, bikin stroke. Nah itu yang dibayangkan dalam pikiran kita, bahwa bahaya kolesterol nanti bisa nyumbat. Karena dia nggak larut dalam air kan. Lemak itu dianggap tidak larut dalam air. Sekarang kita belajar kolesterol. Bahwa kolesterol itu kita bisa dapatkan dari makanan. Misalnya kita makan daging, makan ikan, ada lemak, di situ ada kolesterol. Lemaknya itu disebut triglycerid, beserta dengan kolesterol yang kita masukkan. Tapi kenyataannya ternyata kolesterol itu nggak banyak masuk dari makanan. Justru diserap lagi, dibikin buat empedu terus nanti dikeluarkan lagi untuk mengolah lemak-lemak yang dari kita makan dari makanan. Nah kemudian badan sendiri bisa bentuk kolesterol nggak bisa. Misalnya kita makan makanan yang mengandung karbohidrat atau glukosa, dia masuk ke dalam liver akan bentuk dia menjadi triglycerid beserta kolesterol. Jadi kita nggak makan lemak juga, makan nasi aja, makan ubi aja, makan jagung aja, kita bisa bentuk kolesterol. Kalau kita perpindahan dari energi otak menggunakan glukosa atau gula, kemudian kita pindah ke keton yang asalnya dari lemak, itu di awal memang agak susah. Karena apa? Karena produksi keton kita nggak banyak. Karena apa yang kita makan itu sebenarnya lemak rantai panjang. Nah, rantai panjang dari ikan, telur, daging itu semua rantai panjang. Nah, jadi kita bisa pakai PCO pada saat kita melakukan intermittent fasting, atau kalau kalian senang yang ngopi pagi, kita bisa pakai MCT powder seperti ini. Isinya yaitu sama, lemak rantai pendek. Isi udah MCT itu biasanya di minyak ya. Tapi ini sudah ada yang seperti bubuk sehingga kita bisa campurkan di kopi atau di teh pada saat kita melakukan intermittent fasting. Jadi kita bisa dapat menikmati kopi atau teh dan kita bisa mendapatkan manfaat lemak rantai pendek. Langsung bisa memberikan energi di otak. Rasanya juga enak, jadi seperti minum kopi atau teh dengan krim. Buat apa sih kolesterol? Kolesterol kan buat hormon. Jadi kita butuh kolesterol. Karena insulin, testosteron, progesteron, itu kan isinya kolesterol. Jadi penting kolesterol itu. Nah, yang ditakutkan orang, kolesterol tinggi nanti bisa numpuk. Padahal sebenarnya kolesterol itu nggak bisa masuk ke dalam darah. Nggak bisa masuk ke dalam darah gitu aja. Atau lemak yang kita makan nggak bisa masuk ke dalam darah gitu aja. Jadi harus dibungkus sama protein. Itu pembungkusnya. Jadi protein kan bisa larut dalam darah. Kalau gula bisa larut dalam darah, dalam air. Protein bisa larut dalam air. Tapi kolesterol, triglycerid nggak bisa. Jadi mesti ada pembungkusnya. Pembungkusnya itu protein. Jadi gimana kalau banyak kolesterol bisa nyumbat? Logikanya di mana? Jadi kalau kita makan daging, makan ikan, makan yang berlemak-lemak, itu nggak bikin sumbatan. Tidak bikin sumbatan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa ada sumbatan di pembuluh darah akibat adanya radang? Apa penyebab radang di pembuluh darah? Gula darah tinggi. Jadi kalau kita ada gula darah tinggi, radanglah di badan kita. Semua, nggak cuma di pembuluh darah, di sel-sel di badan kita. Semua sel, termasuk sel jantung, sel liver, sel pankreas. Kalau gula darah tinggi kita akan jadi radang. Pembuluh darah juga jadi radang. Nah kalau pembuluh darah radang, supaya nggak bocor harus ditutupin dong. Siapa yang memperbaiki? LDL, kolesterol. Makanya kalau banyak kerusakan, banyak LDL kolesterol di situ sehingga sempit. Terjadilah penyempitan yang disalahkan LDL. Padahal LDL membantu memperbaiki radang. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah kenapa terjadi peradangan. Gula darah tinggi, itu penyebabnya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah peninggian tekanan darah. Tekanan darah tinggi. Akibat apa? Karena terlalu stres badannya. Tidurnya gimana? Kurang istirahat. Terlalu banyak aktivitas. Bikin stres. Bikin stres jantungnya. Bikin stres ginjalnya. Yang disalahin kolesterol. Bikin sumbatan. Padahal yang mesti disalahin, kenapa pola hidup kita terlalu bikin stres di badan kita. Dari pagi sampai malam, sampai tengah malam.
Sehingga ada inflamasi, ada radang, sehingga datanglah LDL kolesterol memperbaiki dan dia yang disalahkan. Kolesterol tinggi tidak menyebabkan pembuluh darah tersumbat. Tidak ada hubungan kolesterol, LDL kolesterol dengan masalah di pembuluh darah. Masalah di pembuluh darah karena inflamasi, radang akibat gaya hidup dan gula darah yang selalu tinggi. Karena saya ingin membela kolesterol. Tidak ada hubungannya kolesterol. Yang harus diperhatikan, tanda-tanda peradangan. Apa? Trigliserid tinggi. Kalau trigliserid tinggi, hati-hati. Berarti gula darah mulai tinggi. Berarti banyak peradangan, trigliserid tinggi di dalam darah.